Beberapa waktu yang lalu, KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, melakukan sidak di salah satu pabrik AMDK atau air minum dalam kemasan yang berinisial Aqua. Dari sidak pabrik yang berada di Subang, Jawa Barat tersebut, diketahui bahwa merek air mineral tersebut tidak bersumber dari mata air, melainkan berasal dari air tanah dalam yang diambil melalui proses pengeboran. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari dalam. Di bor, Pak. Oh, ini di bor ngambil airnya. Karena di sana. Ini di bor. Dikira oleh saya air permukaan. Air permukaan itu air sungai. Ya. Atau air dari mata air. Oh, jadi ini bukan air mata air ya? Tanah dalam. Berarti kategorinya sumur pompa dalam. Jadi air mineral yang kalian konsumsi selama ini itu bukan berasal dari mata air, tetapi dari air tanah dalam. Apa kalian kaget? Wah, kaget. Kaget. Kaget, ya kaget itu aja. Wah. Nah, menurut keterangan dari pihak Aqua di YouTube-nya KDM, terdapat 2 sumur bor dengan kedalaman sekitar 60 meter dan 100 meter yang mampu menghasilkan sekitar 2.850.000 liter air per hari. Ini sehari berapa meter kubik airnya? Kalau dari rata-rata output kita per hari itu kan 150.000 galon. Kalau galon itu kan 19 liter ya? 19. 2.850.000 liter ya kan? 2.850.000 liter yang diperoleh dengan gratis. Oke, sebelum kita bahas kemana-mana dan karena ini adalah channel Cerita Bumi, maka dari itu kita cerita dulu apa sih yang dimaksud sebagai air tanah dalam. Let's go. Jadi ilmu yang mempelajari tentang air tanah itu disebut sebagai hidrogeologi. Ada juga yang menyebutnya sebagai geohidrologi. Tapi ya sama aja lah, yang dibahas juga itu juga. Nah, seperti namanya yaitu hidro yang artinya air dan geologi yang artinya ilmu bumi atau batuan. Maka ilmu ini mempelajari tentang air yang berada pada lapisan batuan, mulai dari karakter fisika, kimia, siklus, sampai hal-hal yang bersifat teknis seperti pemetaan dan juga pemanfaatannya. Salah satu kajian utama dalam ilmu hidrogeologi itu adalah mengkaji tentang aquifer atau lapisan geologi yang mampu menyimpan air tanah. Nah, aquifer sendiri secara umum itu dibagi menjadi 4, mulai dari aquifer tidak tertekan, aquifer tertekan, aquifer semi tertekan, dan aquifer semi tidak tertekan. Tapi kita fokus aja ke 2 dulu. Yang paling utama yaitu aquifer tidak tertekan atau aquifer bebas, dan juga aquifer tertekan. Oh iya, sorry ya, ini lagi hujan tiap hari. Jadi nanti kalau di video ini ada suara background gemercik-gemercik, mohon dimaklumi karena hujan terus tiap hari. Yang pertama ada aquifer tidak tertekan atau aquifer bebas alias unconfined aquifer. Seperti namanya, ini adalah aquifer bebas, jadi air yang berada pada lapisan geologi ini itu bisa bergerak secara bebas atau kemana saja, bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Nah, ini namanya aquifer bebas atau aquifer tidak tertekan. Contoh dari aquifer tidak tertekan atau aquifer bebas itu adalah air tanah dangkal. Kalau di rumah kalian ada sumur gali, nah itu kalian sedang menggunakan air yang tersimpan di aquifer tidak tertekan atau aquifer bebas. Atau kalian waktu kecil suka gali-gali tanah, terus tiba-tiba muncul genangan air. Nah, itu air yang berasal dari aquifer tidak tertekan. Jadi air tanah dangkal atau air yang berasal dari sumur gali itu termasuk aquifer tidak tertekan atau aquifer bebas. Nah, jumlah air yang berada di aquifer tidak tertekan atau aquifer bebas itu sangat dipengaruhi oleh hujan yang terjadi pada saat itu atau pada periode terdekat. Contohnya gini, jadi ketika musim hujan, tinggi muka air tanah di sumur kalian itu biasanya tinggi atau penuh. Tapi berbeda ketika musim kemarau, itu muka air tanahnya itu akan langsung turun drastis atau cenderung kosong. Nah, itu salah satu ciri dari aquifer bebas. Dia sangat terpengaruhi oleh hujan yang terjadi saat itu juga atau di musim itu. Yang kedua ada aquifer tertekan atau confined aquifer.
Aquifer tertekan itu adalah aquifer yang banyak masalah. Jadi aquifer tertekan adalah sebuah lapisan batuan yang jenuh air dan bersifat permeabel atau memiliki karakter bisa mengalirkan fluida, yang bagian atasnya itu dilapisi oleh batuan yang kedap air dan juga bagian bawahnya juga dilapisi oleh batuan yang kedap air. Berbeda dengan aquifer bebas, aquifer tertekan lokasinya jauh berada di bawah permukaan bumi. Bisa puluhan, bisa sampai ratusan, bahkan mungkin bisa berkilo-kilometer di bawah permukaan tanah. Nah, aquifer tertekan inilah yang dalam bahasa masyarakat awam itu disebut sebagai air tanah dalam atau air artesis. Disebut sebagai air tanah dalam itu sebenarnya agak gimana ya? Karena sebenarnya airnya itu tidak berada di dalam tanah, tapi berada di tubuh batuan. Misalkan batu pasir, breksi, batu gamping, atau beberapa batuan-batuan lain yang memiliki pori-pori sehingga dapat terisi oleh air dan bersifat permeabel atau bisa mengalirkan fluida. Nah, salah satu ciri dari aquifer tertekan itu adalah ketika kita ngebor dan bornya itu bisa tembus ke lapisan kedap air atau batuan kedap air di atas aquifer tersebut, maka air yang keluar nanti itu akan bisa menyembur ke atas. Nah, hal tersebut disebabkan karena aquifer tersebut diapit oleh batuan yang bersifat impermeabel atau kedap air, sehingga air yang mengisi aquifer tersebut memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan tekanan atmosfer. Dan ketika ada celah untuk keluar, misalkan lewat sumur bor, maka airnya akan menyembur ke atas. Maka dari itu, di beberapa kondisi, sumur bor yang dibuat itu tidak memerlukan lagi sistem pompa, alias airnya itu bisa naik ke atas dengan sendirinya. Tentunya berbeda dengan aquifer bebas atau aquifer tidak tertekan, seperti sumur gali, yang airnya cuma bisa menggenang saja tapi tidak bisa naik ke atas. Kalau tadi, air yang berada di aquifer tidak tertekan atau aquifer bebas, itu sangat dipengaruhi oleh hujan yang terjadi di musim tersebut. Maka kondisi ini berbeda dengan aquifer tertekan. Aquifer tertekan itu malah dipengaruhi oleh hujan atau iklim dan juga lingkungan yang terjadi di puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Kenapa seperti itu? Hal ini karena ketika terjadi hujan dan air hujan tersebut meresap ke dalam tanah, itu membutuhkan waktu puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun untuk air tanah tersebut masuk ke dalam sistem aquifer tertekan. Jadi misal gini, anggap saja ini air mineral yang diproduksi tahun ini, yang berasal dari air tanah dalam. Nah, ketika saya meminum air ini, saya itu sedang meminum air hujan yang turun puluhan, mungkin ratusan tahun yang lalu, kemudian meresap ke dalam tanah secara perlahan dan masuk ke sistem aquifer. Jadi, bisa dikatakan air yang saya minum ini usianya udah puluhan atau mungkin ratusan tahun. Bukan air yang kemarin atau tahun kemarin, bukan. Jadi udah bener itu iklannya Aqua itu. Aqua disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, menjadikannya kaya akan mineral alami yang seimbang. Dari segi kualitas, tentu saja air yang berasal dari aquifer tertekan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan yang berasal dari aquifer tidak tertekan atau air tanah dangkal. Karena lokasinya yang berada jauh di bawah permukaan tanah, menyebabkan kemungkinan untuk terkontaminasi oleh bakteri, mikroba, ataupun zat-zat kontaminan lain yang ada di dalam tanah, itu sangat minim. Secara mineral juga, tentunya air yang berasal dari aquifer tertekan memiliki kualitas yang lebih baik karena telah melewati berbagai lapisan batuan yang tebalnya mungkin puluhan sampai ratusan meter, sehingga ketika melewati batuan-batuan tersebut, air juga ikut melarutkan mineral yang terkandung dalam batuan. Nah, apakah air yang berasal dari aquifer tertekan itu bisa keluar secara alami? Ya, tentu saja bisa. Sebagian mata air, misalkan kayak umbulan atau yang keluar dari tebing atau beberapa jenis mata air yang lainnya, itu memang sebagian juga berasal dari aquifer tertekan, yang mereka itu keluar secara alami karena mungkin kehilangan lereng atau terpotong tebingnya atau kontak dengan batuan yang sifatnya impermeabel atau kedap air, atau bertemu dengan sistem sesar sehingga airnya itu bisa keluar ke permukaan dan membentuk mata air.
Jadi kesimpulannya sebagian mata air itu juga berasal dari akuifer tertekan atau dari air tanah dalam. Nah, terus apa dampaknya ketika air yang berada di akuifer tertekan itu diambil atau diekstraksi dengan cara pengeboran? Dampak yang mungkin terjadi adalah mata air yang berada di bawahnya yang memiliki sistem akuifer atau cekungan air tanah yang sama dengan air yang diambil oleh perusahaan, itu kemungkinan mata airnya debitnya akan turun. Bukan tidak mungkin mata air tersebut juga bisa mati kalau memang terjadi over extracting air tanah. Karena ya tadi, sumbernya berasal dari akuifer yang sama. Tapi kalau bersumber dari akuifer yang berbeda ya mungkin kejadiannya akan beda. Tapi kalau yang berasal dari akuifer yang sama, ada kemungkinan debitnya menurun bahkan bisa mati. Nah, makanya kalau kita ngomong hanya dari segi konservasi atau sustainable, memang paling baik itu menggunakan air permukaan. Air permukaan itu ya dari mata air sungai, air danau, waduk, pokoknya yang berada di permukaan, yang tidak berada di dalam tanah atau di bawah permukaan bumi. Memang paling bagus itu menggunakan air permukaan. Kalau hanya dari segi konservasi dan sustainable goals. Nah, ini yang paling seru. Apakah hanya Aqua saja yang memproduksi air mineral yang bersumber dari air tanah dalam yang diambil lewat bor? Jawabannya tidak. Karena memang mayoritas perusahaan air minum dalam kemasan, mau yang level nasional, mau level regional, itu memang menggunakan air tanah dalam dari hasil ngebor. Yang bilang siapa? Saya? Tentu saja tidak dong. Yang bilang Menteri Lingkungan Hidup, langsung Menteri KLHK. Ini saya kasih tahu. CNBC 4 September 2025, baru kemarin. Menteri Lingkungan Hidup Bapak Hanif Faisal Nurrafiq. Nih, beliau berkata, tidak saya potong. Jadi Bapak jangan terpedaya oleh minuman-minuman yang ada di atas meja itu, Pak. Belum ada satupun minuman kemasan yang menggunakan air permukaan secara sustainable untuk produknya. Hanya untuk pricingnya. Saya ulangi, belum ada satupun minuman kemasan yang menggunakan air permukaan secara sustainable untuk produknya. Hanya untuk pricingnya. Ingat air permukaan tadi apa? Air sungai, mata air, air danau, air waduk. Itu air permukaan. Air tanah dalam tidak termasuk sebagai air permukaan. Nih, saya teruskan. Saya nggak usah sebut namanya. Namanya air minum pegunungan, tetapi yang digunakan air tanah. Namanya air minum pegunungan, tetapi yang digunakan air tanah. Makanya dalam kasus Aqua ini, yang menggunakan air tanah dalam sebagai bahan baku produknya, saya itu sangat yakin bahwa merek lain nggak akan berani menyenggol atau merosting Aqua dalam kasus ini. Mereka sendiri juga sama, mereka menggunakan air tanah dalam yang diambil lewat ngebor, terus kemudian diekstraksi, dikasih wadah, terus dijual. Sama aja, nggak bakal berani nyenggol juga. Beda dengan kasus yang galon-galon kemarin yang free BPE, free apa, itu kan saling serang kan. Karena itu ya di luar produknya sebenarnya. Tapi kalau sudah menyangkut produknya ini, bahan bakunya, saya yakin nggak bakal berani nyenggol. Ya, karena sama aja. Nggak usah saya sebutkan merek mana. Mereka kan sama aja. Ya, kata Menteri Lingkungan Hidup sendiri juga gitu kan. Apakah saya kaget mendengar kasus yang menimpa Aqua akhir-akhir ini? Tentu saja tidak. Karena dari zaman saya kuliah, dosen-dosen saya itu udah ngomong kalau perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan atau air mineral itu memang menggunakan air tanah dalam yang diambil dari proses pengeboran, bukan dari mata air. Bahkan saya juga mendengar dari menteri-menteri LHK sebelum-sebelumnya juga mengatakan bahwa pabrik-pabrik air kemasan itu juga menggunakan air tanah dalam, bukan dari mata air. Jadi ya nggak kaget sama sekali sebenarnya saya. Cuma ya mungkin di era tersebut kan sosmed belum sebesar sekarang, jadi keterbukaan informasi itu masih ya sedikit terbatas lah, belum terbuka sekarang. Jadi informasi semacam itu mungkin
belum dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Yang menjadi problem menurut saya itu, saya nggak tahu ya, ini problemnya di mananya. Apakah di kesalahan branding atau di kesalahan persepsi masyarakat? Apakah dari kesalahan perusahaan yang membranding bahwa produk mereka itu berasal dari mata air, padahal tidak, sehingga ketika masyarakat tahu kenyataannya, mereka kecewa? Atau kesalahan persepsi dari masyarakat yang dari awal mempersepsikan bahwa Aqua itu berasal dari mata air, padahal memang kenyataannya tidak dari mata air, sehingga pada akhirnya persepsi itulah yang menimbulkan kekecewaan bagi mereka. Jadi menurut kalian kesalahannya di mana? Apakah kesalahan dari perusahaan, dari cara mereka membranding, mengiklankan, atau kesalahan dari masyarakat sendiri yang mempersepsikan bahwa air mineral itu berasal dari mata air? Coba komen. Oke, sedikit saja ya sebagai penutup. Jadi sebenarnya air tanah dalam atau akuifer tertekan itu bisa menjadi solusi terutama bagi wilayah-wilayah yang kesulitan untuk mendapatkan air permukaan, entah itu dari mata air, sungai, danau, waduk, atau akuifer bebasnya atau air tanah dangkalnya. Itu juga susah. Jadi bisa menggunakan air tanah dalam. Contohnya misalkan daerah Kars atau Pegunungan Kapur yang itu umumnya sangat sulit untuk mendapatkan air, itu bisa pakai air tanah dalam. Jadi beberapa teman saya kuliah dulu itu juga ada yang ke Nusa Tenggara, ke Papua, itu ikut proyek untuk mengerjakan sumur yang bersumber dari air tanah dalam atau dari akuifer tertekan. Jadi mereka mapping bawah permukaan. Karena di sana yaitu problemnya, air permukaan susah. Dari mata air tidak ada, dari sungai pun debitnya sangat kecil, danau dan waduk nggak ada. Jadi solusinya untuk mengatasi kekeringan ya itu dari air tanah dalam. Terus saya dulu itu pernah di Rembang, di lerengnya Argopuro Lasem, di Lasem ya, Argopuro Lasem. Itu saya punya kenalan di sana itu untuk mendapatkan air tanah itu butuh ngebor 60-70 meter kalau tidak salah. Itu baru keluar airnya. Karena di sana juga sangat susah air. Bahkan di beberapa sungai yang saya lihat itu pun juga debitnya sangat-sangat kecil. Makanya mereka tetap mau tidak mau ya ngambil air tanah dari akuifer tertekan itu tadi atau air tanah dalam. Terus teman saya ada yang di Karanganyar itu di wilayah, kalau tidak salah itu Jatiyoso atau apa gitu loh. Pokoknya rumahnya itu dekat dengan kantor BBWS Bengawan Solo. Itu di sana juga susah air. Daerahnya kan cukup kering. Akhirnya yaitu ngebor sekitar 70-an meter kalau tidak salah, itu baru keluar air. Kalau mengandalkan air sungai, mata air nggak ada. Lawang air tanah dangkal aja susah. Yang di kayak bikin sumur gali itu aja nggak keluar airnya. Jadi harus ngebor sampai ke lapisan akuifer tertekan. Makanya air tanah dalam itu sebenarnya bisa menjadi solusi di kondisi-kondisi tertentu. Tapi ya kembali lagi, itu tadi kan kebutuhannya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Tapi kan ini kasusnya beda, ini kan kasusnya industri, yaitu nggak tahu saya peraturannya gimana. Tapi yang pasti mereka itu harus punya izin SIPA. Kayak Aqua itu punya izin SIPA. SIPA itu SIPA itu surat izin pengusahaan air tanah. Nah itu izinnya ke Kementerian ESDM. Karena kalau kita mengambil air tanah, itu hitungannya itu pertambangan. Walaupun itu air itu hitungannya pertambangan. Tapi sayangnya saya tidak tahu secara spesifik ya, rinciannya itu gimana, persyaratannya apa. Misalkan apakah maksimal itu berapa meter kubik yang boleh diambil, terus lokasinya di mana, ada kajian dampak lingkungannya gimana, saya tidak tahu secara spesifik dan semacam itu. Jadi ya gitu aja sih kasus air tanah Aqua dan air tanah pabrik-pabrik air mineral lainnya yang juga sama saja.